Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah berusaha supaya sempurna. Bagaimana perkara ini kita boleh lakukan? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Apa maksud Paulus ini? Bacaan hari ini saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 13. Ini merupakan peringatan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa? Apa tujuan surat Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus? Ada sebuah ilustrasi. Di dalam dunia kita ini, dalam hidup ini, orang selalu inginkan atau orang selalu ingin mendapatkan yang paling sempurna. Tetapi apa yang sering terjadi ialah kita tidak mendapatkan apa-apa seperti yang kita inginkan itu. Firman Tuhan menyatakan, hanya Tuhan yang sempurna. Matius 5:48, pekerjaannya sempurna. Ulangan 30:4, jalan Tuhan itu sempurna. Mazmur 18:31, anugerahnya sempurna. Yakobus 1 ayat 17, kasihnya sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 12. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat agar sesama orang yang tidak sempurna. Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini kepada sesama orang yang tidak sempurna. Kita perlu belajar saling menerima, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Roma 15 ayat 17. Ini atau itu adalah salah satu cara kita untuk belajar dan berusaha supaya sempurna. Ayat yang ke-11. Kita bertumbuh semakin menyerupai Kristus dengan mendaya gunakan sumber daya rohani yang Tuhan beri kepada kita. Ini dalam ayat yang ke-13. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita? Apakah kita perlu kecewa dengan ketidaksempurnaan kita? Tidak perlu kita kecewa bila mana kita menemukan banyak ketidaksempurnaan dalam hidup ini. Kita mungkin memiliki atau mempunyai ide sendiri, tetapi kita perlu menyikapi ide kita itu secara realistik. Dalam berbagai ketidaksempurnaan, kita perlu belajar mengandalkan Tuhan yang sempurna. Inilah artinya, biarlah anugerah, kasih, dan penyertaan Tuhan meneguhkan kita, melengkapkan ketidaksempurnaan kita. Inilah suasana yang terjadi, saudara, bila mana kita datang kepada Tuhan. Bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang sempurna menjadi andalan kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa kita perlu belajar hidup dalam ketidaksempurnaan dengan bersandar sepenuhnya kepada kesempurnaan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan pastinya boleh memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia bersandar sepenuhnya kepada kesempurnaan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memberikan kami pengertian tentang kesempurnaan Tuhan yang akan melengkapkan ketidaksempurnaan manusia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin.